Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu, kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru di pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan renungan kami, firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah kami, pikiran kami, supaya kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amanginang. Selamat bertemu kembali di renungan kita pada hari Sabtu 18 Januari 2025 yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Songon holong ni rohani damang diau, songonido holong ni rohaku dihamu. Mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Demikian firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan kasih dan mengasihi adalah hal yang lumrah sekali kita dengarkan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sering kita ucapkan kepada seseorang yang kita sukai. Namun yang menjadi persoalan adalah, sudahkah kita menaruh kasih kita kepada orang lain sebagaimana Kristus telah mengasihi kita? Ataukah kasih kita hanya kepura-puraan? Ataukah kasih kita selama ini bersifat sementara saja? Yakni ketika mereka berbuat kasih kepada kita, maka kita kembali berbuat kasih. Tetapi ketika kita tidak lagi dikasihi, maka kita juga tidak berbuat kasih kepada mereka. Amanginang renungan pagi ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Saling mengasihi disebutkan sebagai perintah di dalam Alkitab. Artinya saling mengasihi bukanlah pilihan dalam hidup kita. Mengasihi bukanlah sesuatu yang kita lakukan hanya jika kita merasa suka. Artinya kasih itu bukan tentang perasaan suka maka kita mengasihi seseorang. Tetapi kasih yang Yesus bicarakan di sini adalah keputusan. Siapapun dan bagaimanapun karakter dan kepribadian dari seseorang itu, kita harus mengasihi mereka. Amanginang, mengapa kita harus mengasihi? Saling mengasihi, tentu karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kita. Dan Ia telah memberikan teladan kasih terbesar, yaitu kasih yang memberikan nyawa kepada para sahabat-sahabatnya. Jika kita ingin meneladani sosok seorang sahabat yang benar-benar tulus mengasihi kita, Dia adalah Yesus Kristus. Ketulusan persahabatannya ditunjukkannya bahwa Ia menerima kita dari apa adanya, tanpa syarat, tanpa memandang fisik, harta atau kedudukan. Siapa kita? Selayaknya sebuah bintang, meski ia tidak terlihat, namun ia selalu ada di dekat kita. Sebagai sahabat, ia selalu menjaga kepercayaan dan tidak pernah mempermalukan. Saat kita terpuruk atau terjatuh, ia tetap setia mendampingi dan mendorong kita untuk bangkit kembali. Dan ketulusan terbesarnya adalah ia memberikan nyawanya untuk menanggung kesalahan kita. Yesus tak hanya meminta kita menjadi sahabat yang tulus mengasihi sesama, tetapi Ia telah meneladankan dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi sosok sahabat yang tulus mengasihi? Mungkin kita bisa menjadi sosok yang tulus mengasihi ketika keadaan baik.
Tetapi bagaimana ketika semua berubah tidak baik? Ketika apa yang kita lihat tampak mengecewakan. Saat menyaksikan seseorang jatuh, apakah kita tetap menemaninya dan mengangkatnya, atau justru mengecam dan meninggalkannya? Amang Inang, firman ini mengingatkan kita supaya kita melakukan segala perintahnya, mengasihi sesama, supaya kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Yesus memberi kita didikan dan ajaran yang sungguh sangat indah. Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa yang bertata di sorga sangat mengasihinya. Ia juga menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Karenanya, Ia mengingatkan supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya dan Dia tinggal di dalam kita. Artinya apabila kita menuruti dan melakukan segala perintah-Nya, apabila kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Maka dari itu Amang Inang, mari kita tinggal di dalam kasih Tuhan dan mari semakin meneladani kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.